kala Soeharto jadi Panglima Komando Mandala Operasi Pembebasan Irian Barat. Soeharto sumringah begitu mendengar dirinya akan ditugaskan ke medan tempur. Sebagai perwira lapangan, dia memang cukup berpengalaman dalam soal perang. Itu pula yang mengantarkannya menjadi Panglima Divisi Diponegoro di Jawa Tengah. Kali ini Presiden Soekarno mendapuknya memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat. Panggung Irian Barat adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas keperwiraannya. Sebagai lulusan terbaik Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di angkatannya, Soeharto menyadari kemampuannya sedang dalam uji coba. Penguasa Indonesia Timur, Komando Mandala dibentuk pada 2 Januari 1962. Sepekan berselang, Komando Operasi Tertinggi mengumumkan Brigadir Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Pada saat yang sama, Soeharto naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Wakil Kepala Staf AD, Letnan Jenderal Gatot Subroto melantik Soeharto di Istana Bogor 23 Januari 1962. Posisi Panglima yang dipegang Soeharto berbeda dengan Panglima daerah kebanyakan. Komandonya terdiri dari beberapa divisi dengan total 42.000 pasukan gabungan dari semua matra. Sedangkan wilayah Perang Mandala membentang antara Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dengan kata lain, seluruh kawasan timur Indonesia saat itu dipimpin oleh Soeharto untuk menghadapi Belanda di Irian Barat. Selain jabatan Panglima, Soeharto juga diberi pangkat Gubernur Militer Mandala. Kedudukan itu memberinya kekuasaan hukum darurat efektif atas wilayah Mandala. Tanggung jawabnya termasuk meningkatkan produksi pangan dan menyiapkan pemerintahan sipil Irian Barat sebagai misi pasca pembebasan. Pada 12 Maret 1962, markas komandonya pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika bertugas di sana, anak kelima Soeharto lahir yang kemudian dinamai Hutomo Mandala Putra. Nama itu dengan panggilan di rumah Tommy kata Soeharto, memberi kenang-kenangan tersendiri pada tugas yang sedang dijalankannya. Suatu pertanda betapa kewajiban tugas yang diemban Soeharto amat penting. Banyak kalangan menyoroti pengangkatan Soeharto. Media-media nasional kala itu mengangkat laporan khusus mengenai sosok Soeharto. Panglima yang pamornya baru naik ini digambarkan berwajah bersih dan terkesan seperti selalu tersenyum. Rambutnya beriak-riak kecil tersisir ke belakang dan kulitnya kuning langsat. Dalam arus publisitas yang berpusar sekitar penunjukannya, Soeharto mendapat julukan momok Belanda. Ketika wartawan menanyakan perihal julukan tadi, Soeharto tersenyum sambil menjawab, "Ya, bagaimana ya, biasa saja." Dia pun enggan membesarkan promosi terbarunya sebagai Jenderal Bintang 2. Popularitas yang dituai Soeharto seiring jalan dengan karakter low profile yang dimilikinya. Menurut R. Ridani dalam Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Mandala, Soeharto dikenal sebagai seorang tokoh militer pendiam dan dianggap tak berambisi politik. Dia diperhitungkan lebih mampu untuk menjadi pengendali operasi militer yang direncanakan akan besar-besaran. Meski demikian, ada juga yang terkejut dengan pengangkatan Soeharto ke posisi amat penting berskala nasional. Ini terutama berasal dari kelompok petinggi Jakarta. Di level pusat, nama Soeharto agak kurang bersih. Citra demikian sehubungan dengan perdagangan yang dilakukan Soeharto semasa menjabat Panglima Diponegoro. Tersebutlah peran Kepala Staf AD Jenderal Abdul Haris Nasution di balik pengangkatan Soeharto sebagai Panglima Mandala. Dalam memoarnya, Nasution mengakui ketidaksenangan Presiden Soekarno terhadap Soeharto, terutama soal barter Semarang. Komisi Disiplin AD yang diketuai Brigadir Jenderal Badarus Syamsi sebelumnya telah menetapkan perbuatan Soeharto sebagai tindak penyelundupan. Soekarno lantas menegur Nasution supaya perkara ini diteruskan ke pengadilan. Dan Panglima Soeharto berniat baik, yakni untuk proyek kesejahteraan prajurit dan pembangunan daerah. Nasution juga mengetahui bahwa Soekarno cukup menghargai Soeharto sebagai komandan yang menonjol dalam ABRI.